Aku lihat postingan yang katanya dari mulai tahun 2026 bakalan ditawarin umroh menggunakan kapal pesiar. Jujur, aku cuman mau kasih opini dari perspektif aku secara pribadi. Jadi gini ya, kalau misalnya aku bayangin di dalam kepala aku nih, aku nggak tahu. Dalam kepala aku, kalau misalnya menggunakan kapal pesiar itu tentu perjalanannya lebih panjang ketimbang menggunakan pesawat terbang ya. Dan of course pasti memakan waktu yang berhari-hari kalau misalnya menggunakan kapal pesiar. Aku nggak tahu apakah konsep kapal pesiar ini kayak umroh sambil jalan-jalan, aku nggak tahu. Tapi yang pasti yang mau aku sampaikan di sini bahwasanya, sedangkan menurut aku perjalanan umroh itu aja udah capek banget, apalagi ditambah nanti menurut aku ibadah umroh itu aja udah capek banget, apalagi ditambah dengan perjalanan umroh yang begitu panjang. Jadi gini, sejujurnya contoh ya, umroh pengalaman aku umroh dari Riau ke Saudi Arabia itu menghabiskan waktu kurang lebih 10-12 jam menggunakan pesawat. Itu ditambah lagi dengan waktu nunggu di terminal, kemudian check-in di pesawat, dan misalnya briefing. Pokoknya menurut aku waktu perjalanan itu aja memakan waktu yang begitu panjang gitu, memakan waktu yang cukup lama, dan itu bisa dibilang lumayan capek gitu ya teman-teman. Kalian bisa bayangin kalau misalnya kayak kalian tuh duduk selama kurang lebih 10 jam di pesawat, duduk doang di pesawat tuh capek, duduk doang aja udah capek gitu. Kemudian ditambah lagi misalnya kayak nunggu di bandara gitu ya, menunggu penerbangan kalian. Karena biasanya kalau misalnya orang umroh itu, kalau misalnya dia pakai kloter, misalnya rombongan sudah pasti disarankan untuk menunggu pada waktu yang begitu mepet. Jadi teman-teman, kalau misalnya aku secara pribadi sih, jangan terlalu membuang banyak waktu di perjalanan, karena kalau misalnya kamu membuang waktu di perjalanan, itu akan menghabiskan tenaga. Satu, yang kedua, kalian juga membutuhkan energi yang cukup banyak nanti ketika menjalankan ibadah. Karena ya teman-teman, to be honest, gak ada yang bilang, belum ada satupun yang aku dengar orang yang melakukan perjalanan umroh itu bilang kalau misalnya perjalanan umroh itu gak capek. No, umroh itu salah satu ibadah yang capek gitu ya. Jadi sekalipun kita masih muda, ini aku termasuk aku yang masih muda gitu ya, apalagi orang yang umroh yang udah tua atau orang yang sudah berumur. Jadi aku yang masih muda aja aku bilang itu capek. Dan apalagi misalnya kalian tuh oke lah kalau misalnya kalian itu sehat-sehat aja gitu. Tapi kebanyakan kalau misalnya orang yang umroh itu ya, aku nggak tahu, aku pengalaman secara pribadi, aku tuh di sana tuh sakit karena mungkin pergantian cuaca gitu ya. Jadi kayak cuaca mungkin di negara kita kemudian berbeda dengan cuaca di Arab Saudi misalnya kayak gitu. Dan ya syukur-syukur kalau misalkan nggak sakit, tapi yang paling minimal itu pasti capek ya. Kalian bayangin aja kalau misalnya sa'i aja udah berapa kali kelilingan, kemudian juga tawaf, lain lagi kalian tuh berdesak-desak. Terus yang paling capeknya lagi yang orang lupa itu adalah perjalanan kalian itu dari hotel ke Masjidil Haram. Sedekat-dekatnya hotel dengan Masjidil Haram, dari pelataran Masjidil Haram menuju masuk ke masjid, apalagi mendekati Ka'bah, itu juga jauh teman-teman. Ini kalian bisa bayangin kalau misalnya di Makkah itu ya teman-teman, itu sering buka tutup. Waktu aku umur 2024 itu dalam proses renovasi, dan itu sering banget buka tutup pintu. Itu kadang-kadang kita muter baru kemudian kita bisa dapat pintu untuk masuk ke pelataran Ka'bah. Jadi ya mudah-mudahan aja kalian misalnya punya kesempatan yang baik gitu ya, kondisi yang baik, momen yang baik. Tapi intinya adalah semua dari kegiatan ibadah umroh itu capek. Bukan berarti aku bilang kalau misalnya ibadah itu capek gitu ya, memang itu capek gitu, itu membutuhkan energi yang banyak. So teman-teman, aku sih, ini hanya opini aku secara pribadi, kalau misalnya umroh menggunakan kapal pesiar, kalau bisa sih seminimal mungkin untuk memangkas yang namanya perjalanan dari negara asal kita ke Saudi Arabia, karena di sana nanti kita membutuhkan tenaga atau energi yang cukup untuk menjalankan ibadah. Karena kita nggak mau dong kalau misalnya kita udah sampai tanah suci, kita udah sampai di Masjidil Haram, kita menyanyiakan waktu kita. Kalian bayangin aja kalau misalnya kita sakit, kita capek, kita nggak bisa satu kali aja soal di Masjidil Haram, tapi itu kayak gimana. Jadi menurut aku, simpan energi, hemat energi kalian, usahakan badan tetap fit dan punya stamina yang banyak.